Hai semuanya, jumpa lagi di Gurupedia. Nah, setelah sekian purnama, jadi alhamdulillah hari ini kita bisa membuat video lagi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang resensi. Nah, kalau kalian yang sering baca koran, pasti salah satu kolom pasti akan sering kalian temukan yang namanya resensi. Nah, sebenarnya apa sih resensi itu? Nah, di video kali ini akan kita bahas bersama. Oke, bagi kalian yang belum pernah melihat resensi, wujud resensi itu seperti ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk resensi yang akan kalian temukan dalam salah satu kolom di surat kabar. Kalau kalian pernah baca resensi, saya yakin kalian telah paham apa sih sebenarnya resensi itu. Secara umum, resensi adalah tulisan yang berisi tentang penilaian terhadap suatu karya. Nah, karya di sini tidak harus buku saja. Karya di sini bisa berupa satu, pementasan sebuah teater, yang kedua bisa berupa film, dan yang ketiga bisa berupa album musik. Nah, ada beberapa manfaat seandainya kita menulis resensi. Yang pertama, dengan resensi kita bisa memberikan gambaran umum terhadap suatu karya bagi pembaca. Yang kedua, memberikan alasan latar belakang lahirnya sebuah karya yang mengilhami para pembuatnya. Dan yang ketiga adalah memberikan sedikit penilaian dan memberikan masukan maupun saran terhadap pembuat karya agar lebih baik lagi dalam menciptakan suatu karya. Nah, mari kita lihat sedikit tentang resensi. Nah, seperti yang telah kalian lihat ya, ada beberapa bagian kalau kita ingin membuat sebuah resensi. Nah, bagian yang pertama adalah judul. Nah, sering banyak yang bertanya bahwa judul antara buku dengan judul yang resensi itu sama ya. Padahal tidak harus sama. Yang namanya memberikan judul resensi artinya kalian memberi nama baru pada resensi karya kalian. Misalnya, saat ini saya sedang suka dengan salah satu buku karya Jeremy Pauline, yaitu buku latihan soal Mantapu Jiwa. Ya, seperti ini. Nah, dari buku ini kita akan tahu bagaimana perjuangan Jeremy Pauline ketika mewujudkan mimpi-mimpinya, kemudian dapat beasiswa di Jepang dan sekarang menjadi seorang konten kreator. Nah, judulnya latihan ya, soal Mantapu Jiwa. Ini dalam resensi bisa saja kita buat menjadi petualangan Jeremy Pauline menjemput mimpi, atau enggak petualangan Jeremy Pauline di negeri Sakura di Jepang ya. Itu bisa saja kita buat sebagai judul resensi kita. Kemudian bagian yang kedua dalam sistematika resensi yaitu identitas. Kalau dalam sebuah buku, identitas ini mencakup satu, judul buku, yang kedua adalah penulisnya, kemudian yang ketiga kita bisa cantumkan juga tahun terbitnya, yang keempat bisa kita cantumkan adalah penerbitnya, kemudian tebal bukunya, bahkan sampai harga pun bisa kita cantumkan pada kolom identitas karya. Nah, untuk sistematika yang ketiga adalah pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini kalian bisa mengemas sesuka kalian ya, karena tidak harus baku ya. Kalian tergantung apa buku yang ingin kalian resensi. Misalnya ya, kalau buku cerita kalian bisa memaparkan pendahuluannya itu melalui sebuah sinopsis cerita.
kalau buku biografi kalian bisa memberikan sedikit gambaran, atau enggak misalnya contoh ya buku Jeremy Pauline ini. Nah, di sini kalian bisa menggambarkan deskripsi umum tentang buku itu. Misalnya buku ini karya siapa, sempat bestseller, kemudian populer itu kenapa, kemudian menariknya di mana, itu bisa kalian cantumkan. Kemudian juga kalian bisa sampaikan melalui bentuk perbandingan. Misalnya buku Jeremy Pauline ini kalian bandingkan dengan buku Perjuangan Jack Ma misalnya. Itu bisa. Itu untuk bagian pendahuluan. Nah, setelah bagian pendahuluan, bagian yang keempat adalah bagian isi. Nah, di bagian isi ini kalian bisa memberikan sebuah sedikit ulasan singkat mengenai isi buku itu, tentang apa, membahas tentang apa, kemudian menceritakan apa di bagian isinya. Kemudian kalian juga bisa memberikan sebuah tanggapan mengenai buku itu. Itu bagian berikutnya adalah bagian kelebihan dan kekurangan. Nah, di bagian ini kalian bisa memaparkan ya, misalnya kelebihan dari buku Jeremy Pauline ini. Misalnya buku Mantapu Jiwa ini, satu, bahasanya cukup ringan sehingga mudah untuk dipahami. Kemudian visualisasinya ya, di sana itu full color ya, dengan ilustrasi sesuai cerita Jeremy Pauline, itu membuat orang itu tidak bosan untuk membaca. Kemudian hal-hal yang lain ya, dari penulisan, bahasa, cover, kemudian ilustrasi, banyak hal bisa kalian tuliskan ke bagian unggulan maupun kelemahan dari buku itu. Nah, setelah keunggulan dan kelemahan, bagian terakhir adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini sajikanlah sebuah simpulan. Setelah kalian membaca keseluruhan buku itu, simpulan kalian seperti apa? Tanggapan kalian seperti apa tentang karya itu, ya. Kemudian jangan lupa kalian berikan sedikit masukan atau saran. Misalnya buku ini cocok untuk kalangan siapa saja, kemudian umurnya berapa saja ya. Kalau misalnya novel-novel yang terdapat adegan yang kurang pantas untuk kalangan anak-anak, ya kalian sampaikan umurnya yang cocok adalah 18 ke atas misalnya, seperti itu ya. Itu adalah bagian penutup. Ada simpulan dan bagian saran atau rekomendasi. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan ke kebahasaan. Nah, dalam sebuah teks resensi, nah di sana akan kalian amati. Misalnya contoh seperti ini. Nah, dari teks resensi itu coba kita lihat, kita amati. Nah, akan sering kita temukan beberapa kebahasaan yang sering dipakai dalam teks resensi. Yang pertama misalnya ada kata penerang atau kata definitif. Misalnya adalah, yaitu, kemudian yakni, merupakan ya. Itu adalah kata-kata penerang yang akan sering kalian temukan di dalam teks biografi. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya konjungsi saran ya, konjungsi saran seperti sebaiknya, seharusnya ya, karena di bagian penutup ada rekomendasi. Kemudian bagian berikutnya adalah bagian konjungsi temporal. Nah, di konjungsi temporal ini berkaitan dengan konjungsi waktu seperti selanjutnya, setelah itu, kemudian, lalu, dan sebagainya. Kemudian dan bagian yang tak kalah penting adalah verba material. Nah, verba material adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan yang kelihatan, kita lihat kasat mata ya. Artinya bisa kita lihat secara utuh, memukul, menonjok, menginjak ya, kemudian mengamati, kemudian memotong dan sebagainya ya. Dan kebalikannya adalah verba mental. Verba mental itu adalah verba kata kerja yang tidak kelihatan secara
kasat mata. Misalnya merasakan, mencintai, kemudian memikirkan, memahami dan sebagainya. Oke, itu. Nah, itu saja sedikit ulasan saya tentang resensi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan materi-materi bahasa Indonesia khususnya di jenjang SMA. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.